berbagi ilmu kedokteran pada masyarakat yang pada umumnya ada yang sempat belajar kedokteran, ada yang belum sempat mempelajari ilmu kedokteran. Jadi saya coba berada di tengah-tengah sebagai jembatan, mudah-mudahan bisa memberikan pengertian yang lebih dalam sedikit, sehingga kita di dalam melakukan layanan kesehatan itu tidak saling tumpang tindih, tapi melakukannya untuk menyempurnakan di bagian mana yang masih memang porsi kita secara profesional. Recording stopped. Ya, jadi di sini saya akan lihat ya, kita lihat dulu yang dimaksud dengan gangguan pernafasan itu adalah pergeseran dia bukan sakit, dia belum sakit. Ya, dia masih bergeser aspek biofisik dari penderita itu. Karena aspek biofisik ini bergeser, maka ini akan mempengaruhi kondisi bio yang ada di dalam fisik itu. Fisiknya akan bisa dipengaruhi, jiwanya bisa dipengaruhi, spiritualnya bisa dipengaruhi. Ketika penderita itu mengeluh, maka lingkungan sosialnya juga bisa dipengaruhi. Akibatnya akan terjadi huru-hara, tidak seimbang dia. Dia akan merubah sikap perilaku dari penderita ataupun masyarakat sekitarnya untuk meminta pertolongan. Dan ketika ini panik, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di rumah sakit, bisa terjadi di mana-mana. Ketika tidak paham di dalam memahami kesehatan yang sebenarnya. Karena kesehatan yang sebenarnya itu adalah kita harus selalu bersyukur, bergembira, selalu membiarkan kasih sayang Tuhan, memberikan kita arahan untuk menjalani hidup bersahabat, selalu saling melengkapi, saling menyempurnakan, sama-sama bahagia. Ini alam miliknya yang Maha Esa, yang diberikan kepada kita untuk belajar bagaimana menunjukkan sikap baik kita kepada Yang Maha Esa. Sehingga pada satu saat nanti ketika kita mau mengakhiri hayat kita, kita bisa merindukan Yang Maha Esa dan bersedia untuk bergabung dengan Yang Maha Esa. Karena jiwa rohani kita adalah abadi, tidak pernah mati, tidak pernah meninggal. Yang meninggal itu adalah fisik kita. Oleh karena itu di sini hubungan antara fisik dan jiwa rohani kita itu sangat indah kalau kita mau mempelajarinya dengan mata hati kita sebagai pemandunya. Oleh karena itu nanti ketika kita ingin saling tolong-menolong dengan sesama, pertolongan yang kita berikan itu mesti tepat, cepat, dan akurat. Nah, untuk bisa melakukan itu mesti sedikit belajar tentang holistik. Holistik itu adalah bagaimana biofisik kita bekerja, fisik kita, fungsi setiap organ tubuh kita, biokimianya. Kita tidak pernah mengkoordinasi itu. Ini terjadi secara otomatis, dia bertahan hidup dari lahir sampai meninggal. Kecuali kalau sikap psikologi kita kasar, tidak menjaga biofisik kita. Jadi kalau biofisik kita tidak sayang pada badan kita, maka badan kita, fisik kita akan terganggu kesehatannya. Ketika dia terganggu kesehatannya, maka kesehatan ini yang terganggunya itu ya, yang terganggunya itu bukan berarti dia sakit di situ, itu baru berubah. Dia beradaptasi karena sikap psikologi kita itu
tidak mengarah yang benar secara spiritual. Karena tidak benar arahnya secara spiritual, maka sayang Tuhan akan membantu mencarikan arah. Ketika dibantu mencarikan arah, terjadi konflik. Marah-marah karena otaknya terlalu pintar. Memaksa-maksa, sudah nggak ngerti yang benar, paksa memberikan sesuatu yang keliru. Ya tambah keliru, double keliru dia. Arahnya tidak benar, memakai alat, salah pakai. Oleh karena itu, kita dari perspektif kesehatan holistik, kita lihat biofisiknya secara struktur, fungsi, dan biokimia. Kalau psikologis dilihat bagaimana pikirannya, perasaannya, emosinya terhadap yang sebenarnya. Yang sebenarnya sebagai manusia yang istimewa harusnya tenang, damai, bahagia, kasih sayang, gembiralah. Karena kita masih dianugerahkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup bersyukur kepada Tuhan. Gak ada yang perlu diprotes. Coba aja protes psikologis secara otomatis akan berdebar. Kalau berdebarnya lama, pasti akan muncul rasa takut. Takut secara spiritual artinya membelakangi Tuhan. Maka secara spiritual akan terjadi ketidakdamaian. Hidup cuma 125 tahun, tidak damai, apa gunanya? Oleh karena itu, janganlah berkelahi, jangan tidak bersahabat, jangan tidak mau berbagi. Semuanya harus hal-hal yang indah yang kita lakukan. Dalam setiap pikiran, dalam setiap kata-kata, dalam setiap perilaku, upayakan kita membahagiakan keabadian itu. Jangan sampai berpikir yang tidak berbahagia. Maka itu visi saya, bagaimana kita hidup bahagia bersama selamanya sebagai arah tujuan hidup kita. Ya ini. Kemudian kita lihat, karena kita membicarakan gangguan pernafasan, kita lihat fisik sekarang. Biofisik pernafasan yang mengatur itu adalah sistem respirasi namanya. Sistem respirasi yang paling penting di sini adalah menyerap oksigen, membuang CO2, dan selama ini kita lupa melakukan itu. Namun ketika pikiran kita tidak sehat, perasaan kita kurang nyaman, emosi kita ingin segala sesuatu, perilaku kita salah arah, maka nafas kita akan terganggu. Baru ingat bahwa nafas itu, sehingga terjadilah gangguan nafas. Ketika terjadi gangguan nafas, hati-hati. Jangan buru-buru bawa langsung bawa ke fasilitas. Iya kalau dekat. Kalau jauh, mati di jalan nanti. Oleh karena itu, ketika jauh, kita harus siapkan diri kita hal-hal yang penting untuk oksigen bisa masuk. Kalau nyiapkan oksigen, betapa beratnya nanti. Jadi kita siapkan bagaimana salurannya bisa terbuka, bagaimana nanti menjaga jangan sampai bengkak di salurannya, bagaimana supaya oksigen dan CO2-nya akan bisa berjalan lancar, karena kita masih tidak membeli oksigen itu. Beberapa bulan lalu kita kehabisan tangki oksigen. Ketakutan habis. Di mana? Akhirnya bisa saling tolong-menolong dan kita dapatkan semua. Kenapa tidak pernah takut kalau kita tidak dapat oksigen dari udara? Nah, inilah gangguan pernafasan ini sangat banyak. Harus kita lihat secara fisik, bagaimana saluran nafasnya. Kita lihat secara psikologis, bagaimana cara dia mengingat pernafasan itu. Ketika dia ingat, ya malah terganggu pernafasannya.
Karena pernafasan itu otomatis. Ya, secara spiritual, kalau kita sering lupa kepada Yang Maha Esa, akhirnya kita akan menemukan arah yang salah. Arah yang salah ditunjukkan dengan ketakutan akan meneruskan itu, gitu. Jadi secara spiritual itu adalah hal yang indah untuk membantu dia balik arah supaya arahnya benar, ya. Nah, coba lihat kenapa saya bilang seperti itu. Otak kita secara fisik sudah disiapkan. Ada hipofisa, ada talamus, ada nanti ada pituitary, epiphyse. Semua ini untuk mengatur bagaimana kita nyaman, aman, dan bisa mengkoordinasikan tubuh fisik kita supaya harmonis dipakai. Tubuh kita harus kita pakai secara harmonis, jangan dipakai keras-kerasan, jangan dipakai berkelahi, salah arah nanti. Ya, jangan konflik dengan tubuh. Mau tubuhnya pincang, mau tubuhnya lurus, mau baik, mau cantik, mau apa, pakailah dia. Ini adalah anugerah untuk kita pakai, bersyukur kepada Tuhan. Nah, ketika itu jalan, psikologi kita akan bagus dan sudah dikontrol oleh otak kita. Jadi ketika ada gangguan nafas, kalau salah pikir, salah cara untuk memakainya, maka keluhan gangguan nafas akan terjadi. Hati-hati menggunakan hal-hal yang tidak pas pada gangguan nafas yang bukan karena kerusakan struktur anatomi. Ketika struktur dan fungsi anatomi mungkin sudah dipikirkan obatnya oleh para medik karena itu sudah sakit. Ketika dia belum sakit, gangguan nafas belum sakit, kenapa enggak pikirkan cara-cara memberikan suplemen, cara-cara makanan, cara-cara nutrisi yang bagus. Kenapa enggak pikirkan cara-cara berpikir supaya stresnya hilang? Kenapa enggak berpikir itu mungkin karena over dari reaksi respon tubuh terhadap stres yang berlebihan, karena makan yang salah, imun sistem kita akan overreaksi. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Ya, itu. Kemudian ini fungsi otak itu ada kanan, ada kiri. Sudah sangat indah disiapkan. Pelajari baik-baik. Kalau kita pakai baik-baik, jangan hanya kiri aja dipakai, kanan tidak dipakai, maka kita kurang bijak. Keakuan kita akan tinggi, emosi saja kerjanya, hipertensinya kumat, ya overreaksi dari perilaku kita. Nah, ini beberapa otak kanan fungsinya untuk hal-hal yang sangat dalam, termasuk pengetahuan spiritual. Otak kiri, pengetahuan yang fisik. Aspek spiritual, coba bayangkan, otak yang begitu istimewa, sudah disusun oleh satu struktur yang sangat indah, yang oleh ajaran-ajaran spiritual dibantu dengan bagaimana menumbuhkan energi spiritual. Ada caranya belajar. Kenapa kita abaikan? Kenapa kita hanya belajar hanya fisik saja yang hanya sementara? Padahal kita hidup ini adalah bagian dari alam itu yang abadi. Mari kita sama-sama belajar bagaimana memahami keberadaan spiritual kita. Spirit kita dalam menjalani hidup di alam yang luas. Ini memang sangat dalam. Ya, kalau nanti ada yang mau belajar, namanya ilmu eskatologi. Ya, mungkin itu nanti akan membantu sehingga kita menjadi tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tetapi kita juga bijak menggunakannya, menyadari posisi kita yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak kuasa apa-apa. Semuanya dikuasai oleh Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa kita tidak mau melakukan hal-hal yang indah itu dengan menggunakan sarana yang sudah ada? Otak kita, badan kita yang sangat indah strukturnya, semua jantung kita, paru kita,
lambung kita, lambung sering dibilang gangguan, ya macam-macam dibilang istilahnya, itu kan hanya istilah. Kalau kelompok ini menyebut istilahnya begini, kalau kelompok yang itu menyebut istilahnya begini. Tapi semua itu terkait dari struktur yang sangat istimewa dari badan kita, yang perlu kita pelajari lebih dalam. Ya, saya sangat senang sekali ya For Life memberi kesempatan teman-teman pada orang-orang kesehatan ya yang mau mempelajari bagaimana sih struktur, fungsi, dan biokimia dari satu badan yang sangat indah ini. Jadi ini juga perlu dibimbing secara berkesinambungan, agar secara kesinambungan itu bisa terkait dengan apa yang diupayakan oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam imunitas dan perusahaan lainnya, yang semuanya melengkapi betapa bahagianya kita hidup di dunia. Karena semuanya sudah ada yang mau berkomitmen di sana. Seperti komitmennya For Life ini. Luar biasa sebetulnya. Ya, secara spiritual juga bagaimana manusia itu ditata oleh kelenjar. Ada kelenjar yang mengaktifkan, ada kelenjar yang menghambat. Bukan dia merusak, tapi terjadi ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan ini siapa yang bisa melakukan? Kalau kita pakai cara kita kasar sekali. Wah, kamu ke timur, salah jalan, balik ke barat. Ke timur juga ada Tuhan, ke barat juga ada Tuhan, ke utara juga ada Tuhan, ke selatan juga ada Tuhan. Tapi bagaimana kita menyadari perjalanan itu bukan hanya pada material arah yang kita tahu, tapi arah yang seharusnya kita sadari sebagai makhluk spiritual yang bertanggung jawab pada keberadaan keabadian ini. Ini sangat dalam dan tinggi. Saya sentuh-sentuh sedikit supaya kita terbuka, dan nanti ketika kita mau berbagi pada sesama, kita melakukan yang terbaik, terbenar, dan terindah. Tidak cukup hanya baik saja. Tidak cukup hanya benar saja. Tapi harus indah untuk segalanya. Ini sangat dalam. Kita akui bahwa aspek spiritual dari biofisik manusia itu, bayangkan satu organ yang segenggam tangan kita, bisa menghidupkan kita sampai 125 tahun. Jadi bagaimana kalau nanti ini terganggu? Ketika terganggu, umur kita menjadi lebih pendek. Apakah tujuan hidup kita sudah akan tercapai? Nah, oleh karena itu sadari ini adalah hal yang indah, jangan dirusak-rusak. Tolong jangan dirusak. Bagaimana kita menjaga dengan pencegahan, dengan satu ilmu research yang bagus yang kita pahami. Nah, melihat kondisi fisik yang begitu bagusnya, benarnya, karena dia sudah bisa berjalan dengan sendirinya, ya, tanpa campur tangan kita pun dia akan berjalan secara bagus, gitu ya. Nah, nantinya kami harapkan bahwa sikap spiritual dibantu oleh lingkungan, maka ini akan kita sadari sepanjang hidup kita ini. Nah, oleh karena itu setiap kejadian, peristiwa, penyakit, dan penderitaan yang menyebabkan kita meminta pertolongan orang lain, nah di sini pun kita harus pelan-pelan pelajari. Oleh karena itu disinilah saya membagi gangguan pernafasan itu hanya sebagai pintu untuk masuk ke dalam satu kesadaran bahwa kita harus menghargai badan kita. Itu adalah hal yang sangat indah, dan bagaimana menghargainya kita coba lihat seperti ini. Ya, gangguan pernafasan. Gejalanya yang dirasakan oleh pasien itu pasti sesak nafas. Kalau dia dibilang sesak, fisiknya harusnya berubah. Frekuensi nafasnya dan lain-lain. Kadang frekuensi nafasnya normal, yang lain-lainnya normal. Tapi dia mengeluh. Itu bukan gangguan fisik. Itu gangguan kecemasan dan kekhawatiran.
Ketika nanti ditambah dengan kekhawatiran lingkungan sosial, terjadilah panik. Kalau dia terlalu lama, terjadilah tekanan beban. Kalau dilihat kronologinya, perjalanannya ada. Tidak ada satu peristiwa buruk yang tanpa ada perjalanan buruk. Hal yang buruk itu tidak terjadi tiba-tiba. Pasti terjadinya bertahap. Dari adaptasi, disadaptasi fungsinya, kemudian pra-buruk, dan terjadinya buruk. Ya, oleh karena itu, jangan nanti muncul perasaan takut mati lebih awal. Karena begitu takut mati, artinya apa? Itu kurang mengerti tentang makna, arti, dan makna kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kondisi itu akan dirasakan menjadi gaduh gelisah. Oleh karena itu, gangguan pernafasan yang menimbulkan keluhan-keluhan yang berat ini, kita pastikan dulu tanda fisiknya ada enggak. Kalau gangguan fisik, pasti perubahan fisiknya menjadi pucat, atau menjadi kebiruan, atau keringat dingin, atau mungkin ada kegelisahan. Kemudian kalau kita raba nadinya cepat, berdebar, nafasnya menjadi cepat, tidak teratur. Karena biasanya kan nafas itu tidak kita atur, dia berotomatis sesuai kebutuhan tubuh. Nah, ketika kita ingat saja bernafas, ya malah kita mengatur nafas. Nah, ini data-data kegelisahan itu. Jadi yang begitu belum perlu untuk hal-hal memanipulasi secara agresif. Justru kita harus bercerita dengan mereka, berkomunikasi untuk melihat keharmonisannya, sehingga menjadi lebih lemah, lebih lembut, lebih menyadari keberadaan itu. Sehingga perubahan sikap perilaku dalam menjalani hidup itu harus diperbaiki. Ya, nanti bukti-bukti pada fisik tuh, ya kita mau buktikan. Kalau kita bukti ini harus periksa laboratorium, harus ini, nanti ketika semua gejala itu sudah muncul, ada keluhan, ada tanda fisik, periksalah labnya. Jangan belum apa-apa sudah periksa laboratorium. Itu pekerjaan dokter, berilah dia. Jangan kita ikut-ikutan. Ya. Jadi bagaimana menangani gangguan pernafasan yang seperti itu? Jadi aspek kalau kita mau berniat untuk menangani itu, tingkatkan pengetahuan kesehatan kita yang benar. Saya garis bawahi yang benar. Artinya apa yang benar? Yang benar itu pasti baik. Tapi yang benar saja belum tentu indah untuk semua. Jadi kita pakai dulu pengetahuan ini untuk yang benar. Benar. Kemudian praktiklah menjalani hidup yang benar. Nah, yang benar itu yang mana? Supaya menjadi indah, bersyukurlah mengalami kebahagiaan bersama selamanya. Karena ini sumber kebenaran itu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tanpa itu tidak akan bisa, pasti terjadi konflik. Kenapa konflik? Karena pasti takut. Nanti kalau mati kita mau kemana? Maka itu keharmonisan itu harus dijaga. Keharmonisan diri kita, sesama kita, dengan lingkungan, dan dengan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu saya sarankan coba melihat aspek pertolongan pada gangguan pernafasan itu. Ada untuk pencegahan. Sebelum terjadi, cegah. Kalau sudah terjadi, cegahlah, jangan sampai tambah berat. Itu namanya pencegahan sekunder. Kalau sudah berat, ada gangguan fisik, ada gangguan psikologis, ada gangguan spiritual, ada semuanya itu. Cegahlah, direhabilitasi. Mau nggak dia direhabilitasi? Pencegahan tersier. Kalau tidak bisa juga, mungkin dia akan segera meninggal. Cegahlah dengan cara kuartener.
secara paliatif. Pakai ilmu pencegahan. Kalau ilmu pengobatan kita pakai, ini obatnya ini, itu memang di hal umum kan kalau ada gangguan kesehatan, orang pakai obat untuk memanipulasinya. Nah, disinilah sering teledor kita. Kita tidak punya kompetensi, maka kita ngomongnya kompetensi orang lain yang nanti bisa tersinggung dia. Oleh karena itu, kita beritahu teman-teman juga untuk kita mencegah jangan sampai berat. Makanya ini mendukung perbaikan dari gangguan kesehatan, kan gitu ya. Itu boleh, itu kan bahasa-bahasa yang etis, elok ya, karena kita tidak masuk ke dalam kompetensi itu. Gitu. Kalau kita masuk kompetensi itu ya ditanya macam-macam, bagaimana evidennya, bagaimana ini, ribet, kedamaian hilang, persahabatan jadi berkelahi. Secara spiritual tidak bagus, tidak bahagia. Maka itu kita harus hidup berdampingan, saling berbagi. Kemudian pendekatan terapinya, terapi atau penata laksanaannya dia, pendekatan pertama pakai KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Kemudian kalau lebih dalam gangguannya, kita lakukan psikoterapi. Nah, hal ini kan tidak memakai sarana. Kan kita memakai sarana-sarana yang menunjang nutrisi. Karena setiap gangguan perubahan dari kesehatan itu yang diperlukan perbaikan arah, perbaikan stres, perbaikan nutrisi karena perkembangan kesehatan fisiknya, dan juga bagaimana menjaga respon dari tubuh sebagai dampak stres dan proses adaptasi, disadaptasi, dan prapenyakit dari satu proses perubahan kesehatan menjadi sakit. Jadi perubahan itu kita membantu imunitas menjadi seimbang. Yang lebih kalau ada cara menurunkan dengan cara pencegahan, pakailah cara itu. Kalau kurang, kita naikkan. Kalau ada pencegahan, jangan sampai terlalu rendah. Karena begitu respon imunnya rendah, akan tumbuh penyakit kanker. Ketuaan akan lebih dini. Penyakit infeksi. Ya, oleh karena itu, kita gunakan dulu bagaimana pengobatan secara alamiah. Secara alamiah sumbernya dari mana? Sumber dari alam. Sumber dari tumbuh-tumbuhan, kan makanan kita sehari-hari, sayur, buah. Sumber dari hewan, air susu. Terutama kalau ada yang lebih modern lagi, ada molekul memori yang ada di air susu ibu, kolostrumnya, yang dengan teknologi modern sekarang sudah ada yang menemukannya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak dipakai? Asal cara kita tepat memakainya. Kan saya bilang tadi caranya tepat, cepat, maka bisa dilakukan itu. Ini gangguannya. Nah, disinilah gangguan pernafasan itu, kalau kita lihat, ada gangguan yang ringan, sedang, berat. Kalau sudah berat, pasti masuk ke sangat berat. Yang memberikan vonis sakit kan, itu adalah kelompok medik. Karena dia mempunyai cara. Satu, mereka punya patologi klinik, cara laboratorium. Dia buktikan itu. Ada patologi anatomi, kalau di proses biopsi sudah dipastikan ini tidak bisa dibantah lagi. Nah, itu istilah medical.
Tapi kan itu sudah sangat berat, kondisi kesehatannya berubah. Kalau kita mau pakai cara pencegahan sekunder lah ambil. Jangan mau merubah itu yang sudah operasi, mau kasih obat, kasih kemoterapi, itu urusan profesional yang lain. Tapi untuk menunjang kesehatan itu kan ini yang sangat berat, satu bagian tubuh kecil. Tangan misalnya, kakinya kan masih bagus. Jantung misalnya, parunya kan masih bagus. Ya jantungnya sudah ditangani oleh profesional, ya perbaiki parunya. Perbaiki, jaga yang itu, jangan sampai dia ringan, berat, ringan, sedang, berat nanti arahnya. Jaga respon imunnya, ya. Nah, oleh karena itu saya melihat mari kita pelan-pelan belajar tentang teori stres. Karena stres itu adalah masalah utama dari terjadinya perubahan ini. Jadi stres itu dapat dideskripsikan sebagai kondisi yang mengganggu ya fungsi fisiologis dan psikologis yang normal. Nanti terhadap stres ini bisa bermacam-macam, ada nyata dan tidak nyata. Ya, ini yang merupakan ancaman itu. Yang nyata peristiwanya pada otak, pada proses ketidakseimbangan hormonal itu sudah dipelajari oleh ini dengan baik ya. Kemudian dari otak kita juga sudah ada bukti-bukti yang bisa. Nah, sekarang peristiwanya kan ini belum pasti, tidak pernah diupas, bisa ringan dan bisa dicegah. Kenapa tidak itu dicegah? Jadi kita harus mempunyai prinsip sedikit ya. Apakah stres itu masalah ataukah itu ada dari tubuh kita untuk stres itu untuk meluruskan arah kehidupan kita secara spiritual. Kemudian perbaiki mikronutrisi kita dengan baik, dan selanjutnya baik pada fisik, pada psikologi, pada spiritual. Tidak salah kalau dia belum merupakan kelainan patologis yang kita sebut sakit itu. Tidak salah kita menggunakan pertolongan pertama. Yang salah satunya di sini mungkin nutrisi yang bagus, ya mungkin ada perbaikan imun sistem yang tadinya kacau akibat stres, overreaksi, diseimbangkan, diturunkan dengan tidak memakai obat. Tapi jangan terlalu percaya diri, maka itu ini menunjang supaya bisa meringankan stres itu. Jadi apa yang kita sering pakai, sering kita gunakan sebagai pencegahan primer, sekunder, tersier tuh, dia hanyalah merupakan satu, kalau boleh dikatakan, kalau mau memperbaiki mobil, ini contohnya, kita memerlukan manual. Nah, kalau kita mau pakai contoh tadi, mungkin TF tadi, ini merupakan manual bagi kita untuk membimbing supaya kita tepat caranya memperbaiki yang mengalami gangguan, dampak dari stres, dampak dari mikronutrisi yang belum sempurna, ya kita support imun sistemnya supaya bisa stabil, yang kita dapatkan dari satu perusahaan riset, bukan ini abal-abal. Makanya bersyukur ya For Life itu ada, sehingga kita jaga sama-sama. Jangan sampai hengkang dari Indonesia, ntar susah nyarinya. Gitu. Jadi sadari kalau kita mau tips ya untuk
kalau kita lihat pasien atau penderita gangguan pernafasan, sadari kronologi kejadian yang mendasari kejadian keluhan itu. Kan kita orang awam. Kita orang awam, sadari kronologinya. Kalau kronologinya berbahaya, darurat, ya udah kirim. Karena sudah ada profesional yang menangani. Sudah ada dokter yang menangani. Kalau darurat, biru, pucat, ya sudah mau nolong apa lagi. Ya, bawa ke sana, kalau bisa lapangkan jalan nafas, siapa saja boleh, kasih pernafasan buatan, atau ada oksigen, kasih oksigen. Tapi kalau tidak darurat, kita lihat dulu, adakah perubahan fisik dari tampilan wajah, adakah perubahan kesadaran. Kalau dia masih bisa diajak bicara, bisa diajak cerita, mungkin hanya terjadi gangguan psikologis sedikit ya. Adakah keringat dingin sebagai bukti tanda yang berat dari gangguan pernafasan itu? Nadinya lemah, tidak teratur, frekuensi cepat dan lambat. Bagaimana meriksa nadi? Ya kita pelajari. Itu kan P3K. Harus dipelajari oleh semua orang. Harus ada di setiap keluarga itu mau mempelajari pertolongan pertama pada kecelakaan P3K itu. Ya, kemudian pola nafasnya berubah enggak? Yang tadinya teratur, iramanya bagus 18 kali per menit, ini menjadi sangat cepat, mungkin menjadi 40 kali per menit. Nafasnya panjang-panjang atau pendek-pendek, lagi panjang, lagi pendek, itu semua ada artinya secara medik. Kalau sudah kacau seperti itu, tolong dulu sementara berikan oksigen, kemudian bawa ke dokter atau fasiankes. Kemudian tangan kaki di ujung jari, kukunya dilihat biru enggak? Kalau biru berarti oksigen enggak sampai di ujung jari. Berarti ada jalur oksigen yang terganggu. Kalau ada, beri pertolongan pertama pada perbaikan ini dan bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau tidak, dampingi dan tenangkan dengan fasilitas kesehatan, ya, fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu laksana. Yang mampu laksana itu jangan, oh ini harus ke rumah sakit pusat, tidak. Kan sudah di dekat kita ada puskesmas, atau ada di dekat kita ada penolong kesehatan yang tradisional, itu dipakai karena dia punya pengalaman dalam memilah-milah ini. Ya, yang mampu laksana di rumah dan kemudian evaluasi hal psikologisnya dengan baik. Ya, nanti disinilah peranan kita ya, kalau memang ada dan kita ngerti cara memakai, untuk mengurangi stres itu bisa kita pakai apa yang sudah ada di rumah, yaitu EF kita. Itu sangat menolong ya untuk kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang sudah bersedia untuk kita ajak menolong di saat sebelum sakit. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit membuka wawasan kita untuk melihat satu keluhan, satu kejadian, satu penyakit, satu penderitaan yang menurut versi kita masing-masing. Terima kasih.